Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam mungkin bagi Anda yang menyaksikan video ini. Saya sampaikan tentang materi tentang e-commerce, mata kuliah e-commerce tentang praktiknya, di mana salah satu praktik dari e-commerce adalah pure e-commerce. Salah satu pure e-commerce yang bisa dipraktekkan adalah tentang jasa freelancer atau jasa untuk menjadi seorang penjual produk jasa lewat produk digital. Salah satu platform yang bisa dipakai adalah Fiverr, dan di sini saya terangkan tentang bagaimana tahapan mendaftar di Fiverr. Yang pertama tentang pengantarnya. Untuk menjadi seorang freelancer di Fiverr, yang pertama adalah Anda perlu mengenal diri Anda sendiri dulu. Anda itu siapa, punya keahlian apa, kompetensinya apa, bisa ngapain, bisa belajar apa, kenali diri Anda. Lalu yang kedua, kenali kebutuhan publik saat ini. Saat ini itu publik kira-kira sedang membutuhkan apa? Sesuatu jasa yang bisa dikerjakan secara digital, bisa real time, bisa dikirim secara digital, itu kira-kira apa saja? Jasa digital contohnya misalnya kita berbicara mengenai yang tidak akan pernah habis, jasa tentang logo, jasa tentang website, jasa tentang penulisan, jasa tentang video, itu nggak akan pernah habis. Ataupun jasa yang akan selalu berganti tiap waktunya, misalnya di musim pandemi seperti ini, biasanya banyak sekali jasa tentang bimbingan belajar, karena banyak yang sedang work from home, banyak yang sedang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, otomatis banyak sekali pula jasa yang membutuhkan tentang lesson bimbingan online seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kompetensi diri itu bisa dilatih menyesuaikan kebutuhan publik. Jadi yang perlu diingat adalah yang pertama dicari itu nek bisa itu jangan kebutuhan jangan kompetensinya, jangan kompetensi dulu, tetapi kebutuhannya dulu. Kira-kira masyarakat membutuhkan apa, kita bisa nggak seperti itu. Jangan kita bisa apa lalu masyarakat butuh nggak, bukan seperti itu, jangan dibalik. Karena kalau kita mempelajarinya itu dari kompetensi dirinya dulu, biasanya itu tidak dibutuhkan masyarakat. Misalnya kita mengenali diri, lalu ternyata saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, tapi ternyata dari kebisaan itu tidak dibutuhkan oleh orang lain. Nah, di sini dalam bisnis itu tidak relevan seperti itu. Maka dari itu carilah dulu kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat butuh apa? Dari kebutuhan masyarakat itu lalu kita berkaca pada diri kita. Kira-kira kita mampu tidak untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Saya nggak mampu, misalnya gitu. Saya nggak mampu, tapi pasti saya bisa berlatih, saya bisa belajar gitu. Artinya di dalam dunia yang serba digital saat ini, kita dituntut untuk terus belajar, kita dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada di publik saat ini. Lagi pula saat ini untuk media belajar itu sangat banyak sekali. Orang kalau mau berbicara mengenai kemampuan kompetensi digital itu sekarang trainingnya itu sekarang bisa diperoleh secara gratis lewat YouTube. Anda cari di YouTube itu semua pelajaran ada. Artinya kalau kita berbicara kompetensi digital, jasa digital itu semua bisa dipelajari. Tinggal kita mau atau enggak. Jadi jangan dibalik ya. Kebutuhannya dulu baru mengasah kemampuan, menyesuaikan dengan kemampuan atau kompetensi diri, bukannya kebalikannya, yaitu bukan mengenali diri baru memaksa orang lain untuk butuh. Itu nggak bisa seperti itu. Yang selanjutnya adalah persiapannya. Kalau misalnya kita sudah mampu mengenali diri, kira-kira sudah punya bayangan apa saja yang ingin ditawarkan, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentukan satu buah jasa yang Anda kuasai, ya, atau dapat Anda pelajari. Jadi bisa Anda memilih sebuah jasa yang memang Anda kuasai, atau Anda merasa mampu mempelajari itu, atau Anda merasa mampu untuk melakukannya walaupun bukan Anda sendiri yang melakukan. Misalnya Anda berbicara mengenai jasa desain grafis, padahal waktu Anda, basic Anda bukan dari desain grafis, tapi Anda punya banyak teman yang mampu melakukan itu, lalu Anda mampu mengakomodir teman-teman Anda itu. Anda bisa melakukan hal semacam itu. Artinya tidak harus Anda itu mampu benar-benar di sana, karena yang namanya jasa itu, kebutuhan itu tidak selalu sesuai dengan kemampuan Anda. Artinya masyarakat butuh apa, publik butuh apa saat ini, dan publik yang dimaksud ini bukan publik sekitar Anda ya, tapi publik seluruh dunia. Seluruh dunia saat ini, karena yang namanya Fiverr itu dia global platform. Semua negara itu membutuhkan, semua negara makai.
Artinya kalau seperti itu kita harus mencari kebutuhan publik seluruh dunia saat ini apa. Kalau misalnya kita berbicara mengenai desain grafis, itu seluruh dunia butuh. Maka dari itu Anda tentukan sebuah jasa. Saya nggak bisa untuk ini mempelajari Corel, nggak bisa, Photoshop nggak bisa semuanya. Tapi pasti Anda bisa belajar kan gitu. Nah, tinggal Anda mau belajar yang mana gitu, pengen belajar yang mana. Atau tadi Anda nggak mampu kuasai, tapi Anda punya teman yang bisa, lalu Anda mengakomodir teman Anda. Artinya Anda sebagai makelarnya kan gitu, itu bisa seperti itu. Lalu yang selanjutnya, jasa merupakan produk pure e-commerce ya. Jadi jasanya itu merupakan jasa yang memang bisa di-online-kan. Seperti tadi, jasa-jasa desain, jasa-jasa videografis, jasa penulisan dan lain sebagainya itu kan produknya itu bisa di-online-kan. Beda dengan jasa tukang cukur, jasa masak, jasa makanan itu kan nggak bisa di-online-kan itu. Maksud saya nggak ada ekspedisi yang bisa dikirimkan dari sini sampai ke Singapura, sampai ke Australia, sampai ke Jerman, itu kan nggak bisa. Tapi kalau produknya itu dalam bentuk jasa e-book atau mungkin dalam bentuk jasa audio, video, gambar, itu kan bisa dikirim lewat internet. Artinya jasa semacam itu yang dipilih, pure e-commerce. Lalu deskripsikan diri Anda untuk meyakinkan customer dan jasa yang Anda dari jasa yang Anda tawarkan. Jadi untuk mendeskripsikan diri itu yang pertama memang harus berasal dari jasa dulu. Jasa dulu baru nanti mendeskripsikan diri. Bukan terbalik, bukan mendeskripsikan diri dulu baru menawarkan jasa. Tentukan jasanya dulu, baru nanti deskripsi diri itu mengikuti dari jasa yang Anda tawarkan. Misalnya, Anda menawarkan jasa tentang desain grafis. Maka dari itu nanti ketika mendeskripsikan diri Anda, deskripsikan diri Anda sebagai seorang profesional desainer grafis, utarakan diri Anda yang berhubungan dengan desain grafis. Bukan sebaliknya. Jadi jasanya dulu yang ditentukan, lalu deskripsi diri Anda, profil diri Anda yang Anda cantumkan, itu menyesuaikan dari jasa yang Anda tawarkan. Yang selanjutnya kita agak ke ke teknis tentang beberapa contoh dari jasa e-commerce yang bisa Anda tawarkan. Yang ini mungkin bisa jadi gambaran. Yang pertama, Anda bisa memilih desain grafis. Desain grafis ini banyak sekali, grafik artinya semua yang berhubungan dengan gambar. Bisa kaitannya dengan editing foto, editing logo, membuat desain header website dan lain sebagainya. Banyak sekali. Bahkan membuat avatar itu ya, gambar manusia yang mirip dengan manusia itu ya. Dan lain sebagainya, Anda bisa baca sendiri di sini. Lalu misalnya videografis menambahkan subtitle, editing video, membuat efek dan lain sebagainya. Kalau Anda mampu menguasai ini dan mampu belajar misalnya. Tapi kalau misalnya Anda malas, Anda bisa cari yang lain. Misalnya penulisan, Anda misalnya mampu untuk melakukan proofreading. Proofreading itu membuat suatu kalimat dalam karya ilmiah itu menjadi baku. Nah, misalnya seperti itu Anda bisa menawarkan jasa itu. Tentu saja karena ini jasa internasional, biasanya proofreading ini dalam bentuk penulisan bahasa Inggris. Jadi kalau Anda ingin ke jasa penulisan itu biasanya Anda harus cukup expert atau cukup mampu mumpuni dalam kemampuan bahasa Inggris Anda. Atau mungkin kalau misalnya Anda tidak ingin terlalu ribet dengan kemampuan yang terlalu sulit ini, coba Anda cari kemampuan yang tidak tertebak oleh orang lain. Misalnya, ternyata di Fiverr itu kita mampu untuk menawarkan jasa digital yang kadang tidak ditebak orang lain. Misalnya jasa untuk membuat lelucon, jasa untuk membuat ucapan selamat ulang tahun, jasa untuk membuatkan lagu bagi yang sedang sedih. Jadi ada semacam itu, jasa semacam itu. Tergantung dari kemampuan Anda dan Anda jeli untuk melihat jasanya seperti apa. Mungkin dari hal ini kita cukup observasi ya. Kita coba observasi dulu di sini. Lakukan observasi untuk mencari jasa digital yang kadang tidak terbayangkan itu bisa menjadi sebuah bisnis e-commerce. Kita coba masuk ke Fiverr ya, ke fiverr.com. Fiverr. Jadi websitenya itu adalah fiverr.com. Halaman utamanya untuk tahun 2021 seperti ini karena akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dan bisa dilihat di sini bidangnya ya. Bidangnya itu banyak sekali di sini. Kita bisa baca satu persatu di sini ya.
Yang pertama, di sini ada tentang graphic design, semua yang berhubungan dengan gambar ya, ada logo dan lain sebagainya. Anda bisa baca sendiri di sini sebagai gambaran. Bahwasanya tentang jasa graphic design itu banyak sekali. Lalu ada digital marketing, ada lagi writing and translation, mentranslate sama menulis. Lalu ada lagi tentang video dan audio, musik. Lalu ada lagi programming, kalau Anda tahu tentang programming. Lalu misalnya tentang data, ini data itu baru ya, baru saja muncul. Lalu ada lagi tentang bisnis, ada tentang lifestyle. Nah, di lifestyle ini biasanya agak tidak tertebak di sini. Jadi ada craft lesson ya, membuat suatu pelajaran crafting. Crafting itu kan berarti kerajinan tangan. Jadi ini adalah sebuah bisnis yang kadang kita nggak terpikirkan. Jadi ternyata ketika misalnya kita mampu untuk membuat origami misalnya, membuat origami, lalu kita menawarkan jasa untuk membuat suatu kelas online origami, itu bisa craft lesson. Lalu misalnya di sini ada apalagi ini di lifestyle ini memang, jadi kalau misalnya Anda memiliki sebuah bisnis pengen memberikan sebuah jasa di mana jasa itu tidak terbayangkan oleh banyak orang. Artinya itu bukan dari bagian videografis, desain grafis, audiografis, bukan di sana. Anda coba masuk ke lifestyle, nanti bidangnya ke lifestyle. Dan banyak sekali di sini, bisa masuk ke art, bisa masuk ke traveling, bisa masuk ke gaming, bisa masuk ke online tutoring, bisa masuk ke modeling and acting, bisa masuk ke banyak hal. Jadi misalnya Anda hobi untuk jalan-jalan, lalu Anda menawarkan sebuah jasa untuk membuat apa misalnya, saya akan membuatkan video tentang diri Anda misalnya ya, pengucapan diri Anda di Gunung Merbabu misalnya kayak gitu, atau apapun itu. Atau misalnya tentang hobi gaming ya, gaming misalnya Anda membuat tutorial tentang gaming. Atau mungkin tentang online tutoring, Anda misalnya mampu untuk membuat suatu kelas bahasa, atau bukan kelas ya, untuk kelas online tentang matematika atau tentang bahasa Inggris atau tentang apapun itu. Atau tentang apa ya, misalnya kalau kemarin yang saya buat itu masuknya di lifestyle juga, yaitu tentang pengerjaan soal. Jadi saya membuat jasa untuk mengerjakan soal matematika. Nah itu masuk ke online tutoring. Walaupun online tutoring yang saya buat itu bukan lewat video online, lewat ini ya, lewat apa namanya, lewat Skype, lalu lewat ini namanya Zoom, itu bukan lewat seperti itu. Tapi saya hanya membuat sebuah video tutorial, di mana video tutorial itu berisi tentang cara pengerjaan suatu soal. Itu yang kemarin saya buat. Dan banyak hal. Kalau misalnya Anda tadi seperti hal hanya ingin membuat suatu jasa yang tidak terpikirkan oleh banyak orang, misalnya membuat jasa apa namanya, jasa membuat ucapan ulang tahun, menyanyikan lagu, membuatkan lagu, menuliskan puisi misalnya, atau yang kayak gitu itu nanti coba Anda masukkan ke bidang lifestyle ketika mendaftar ya. Jadi di lifestyle inilah banyak sekali jasa yang tidak banyak orang tidak berpikir. Dan kalau Anda mau observasi itu bisa lewat search ya, lewat search engine di sini. Ya. Misalnya ya, tadi kita berbicara mengenai ulang tahun ya. Kita coba klik birthday gitu. Happy birthday udah muncul di sini ya. Jadi ternyata happy birthday ini juga kita masukkan kata kunci happy birthday, ini muncul di sini di Fiverr. Nah, bisa dilihat di sini. Banyak jasa. I will do happy birthday video, a song with a custom message. Wah, dengan custom message ya. ini jasa yang sangat lucu saya kira. Jadi ada orang yang menawarkan jasa untuk menyanyikan suatu lagu selamat ulang tahun dengan custom message. Artinya si konsumen itu request pengen ngucapin apa sih gitu, dia pengen ngucapin apa gitu dan lain sebagainya. Di sini I will create funny ya, ini malah ditambah funny lagi ya, funny happy birthday in less than 24 hours. Ini dia promonya, dia selesai dalam waktu kurang dari 24 jam ya, yang lucu-lucu ini dan banyak lagi ya. I will make a happy birthday breaking news. Jadi nanti ada breaking news bahwasanya ada Anda sedang ulang tahun gitu. Nah ini lucu. Ini bahkan bisa dijadikan hadiah ulang tahun kan gitu. Jadi ternyata jasa happy birthday aja banyak banget di sini. Ya, ini baru jasa happy birthday loh. Karena ini worldwide ya, artinya ini memang menjangkau seluruh dunia. Artinya memang banyak orang yang sudah berpikir di sini.
Nah, tinggal Anda kreatif nggak? Anda mampu nggak menemukan suatu jasa yang tidak terpikirkan banyak orang? Atau Anda kalau misalnya pengen sebuah jasa yang banyak dipikirkan orang, yang tinggal pilih aja ini ya. Ini jasa yang banyak dipikirkan oleh banyak orang. Tapi kalau misalnya Anda pengen observasi tentang jasa yang tidak banyak dipikirkan orang, Anda masuk aja ke sini, ke lifestyle ini. Ke lifestyle ini, di bagian lifestyle. Atau Anda langsung observasi lewat memasukkan suatu kata kunci tertentu. Misalnya Anda pengen berbicara tentang masak gitu ya, cooking, klik aja cooking. Di situ ada jasa apa saja yang berhubungan dengan memasak. Atau Anda bisa tentang intinya Anda bisa observasi dulu. Anda bisa apa? Lalu Anda temukan kata kunci, lalu Anda observasi. Sepertinya tadi, misalnya Anda memang hobi menyanyi, bisa menyanyikan lagu selamat ulang tahun, klik happy birthday, ternyata banyak jasa yang relevan. Anda bisa meniru apa yang mereka lakukan. Ditiru aja beneran, ditiru, boleh ditiru ini. Ini nggak apa-apa ditiru. Tapi Anda membuat pamfletnya nanti sendiri. Lalu misalnya Anda punya hobi memasak, Anda klik aja cooking gitu, cooking COOKING gitu. Nanti akan muncul semua jasa yang berhubungan dengan memasak. Misalnya Anda hobi membuat permainan, membuat mainan, nah Anda klik aja toys atau membuat sebuah craft gitu ya, tulis aja craft gitu, crafting gitu, kerajinan gitu. Anda mungkin akan muncul juga jasa di sini. Untuk observasi, untuk memberikan referensi kepada Anda, kira-kira ingin membuat jasa apa. Itu ya gambarannya tentang apa saja yang bisa Anda lakukan. Lalu yang selanjutnya tentang ya ini tadi contohnya ya, desain grafis. Lalu yang selanjutnya adalah tentang mendeskripsikan diri Anda ke publik. Deskripsi tentang diri Anda itu disesuaikan dengan jasa yang akan Anda buat. Jadi ketika nanti mendeskripsikan diri, Anda sudah harus menentukan jasanya dulu. Jadi jasanya dulu yang ditentukan. Seperti yang saya bilang, bukan deskripsi diri lalu jasa, tapi jasanya dulu baru mendeskripsikan diri. Misalnya tadi, Anda jasanya udah dipilih, saya ingin membuat jasa untuk membuat lagu ulang tahun gitu, dengan kriteria tertentu gitu. Berarti nanti ketika mendeskripsikan diri, Anda perlu mendeskripsikan diri yang berhubungan dengan bahwasannya Anda itu seorang penyanyi profesional, atau Anda itu berpengalaman dalam dunia musik dan lain sebagainya. Jadi deskripsikan diri Anda yang menyesuaikan dengan jasa yang Anda buat, yang akan membuat customer tertarik. Lalu yang selanjutnya adalah deskripsi itu menggunakan bahasa Inggris, tentu saja ya, menggunakan bahasa Inggris. Dan di situ berkaitan dengan profil, keunggulan dari Anda sendiri, minat Anda itu apa, kekhasan dari Anda itu apa. Kekhasan itu artinya sesuatu yang menjadi ciri khas diri Anda itu apa. Sampaikan semuanya di situ. Contoh dari deskripsi diri di sini adalah ya, saya adalah seorang mahasiswa ekonomi syariah di salah satu ekonomi gitu aja boleh sih. Saya adalah seorang mahasiswa ekonomi di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia gitu, nggak apa-apa. Kan STAINU itu termasuk terkemuka ya, di perguruan terkemuka, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Saya berdedikasi dengan pekerjaan yang saya lakukan, saya bertanggung jawab, saya berpengalaman di dalam dunia desain grafis. Misalnya Anda menawarkan jasa logo, atau misalnya saya berpengalaman dalam dunia tarik suara, saya mampu menciptakan lagu dan lain sebagainya. Anda bisa mendeskripsikan diri Anda. Yang jelas, deskripsi diri itu berhubungan dengan jasa yang akan Anda tawarkan. Lalu yang selanjutnya, Anda juga bisa menambahkan deskripsi yang lebih spesifik ya. Ya, jadi lebih spesifik ini artinya deskripsinya itu nanti memberikan suatu tawaran yang memang langsung merujuk kepada jasa yang Anda tawarkan. Misalnya tadi, Anda ingin menuju ke jasa Anda yang dipilih itu adalah logo, di mana logonya itu tertuju pada logo tentang logo perusahaan. Nah, Anda bisa menambahkan di sana. Selain saya memang menguasai aplikasi-aplikasi desain grafis, saya juga berpengalaman di dalam membuat logo-logo perusahaan. Jadi lebih spesifik. Lebih spesifik artinya itu menjadi keunggulan Anda, karena semakin spesifik itu akan semakin mengurangi saingan. Logikanya seperti itu. Kalau misalnya Anda kok mendeskripsikan diri Anda itu lebih umum, biasanya saingannya banyak. Tapi kalau deskripsi diri Anda itu kok lebih spesifik, lebih kecil skupnya, itu biasanya saingannya lebih sedikit. Lalu di sini ya seperti itu. Lalu ini ditulis dengan bahasa Inggris.
Kok Pak, kalau misalnya saya nggak bisa bahasa Inggris bagaimana? Pakai Google Translate selesai, tinggal di copy Google Translate, diedit-edit sedikit kalau misalnya ada yang salah, selesai ya. Anda bisa pakai bahasa Inggris. Misalnya ini contoh dari saya yang saya coba lakukan ya. Misalnya I'm a student of one of big university in Indonesia. I'm uh, I'm professional. I'm a web design. I'm a graphic designer that usually use atau that usually work uh, factory logos, misalnya seperti itu. I will do everything in my logos as you wish atau as you request, juga bisa seperti itu. Apapun itu, yang jelas dalam bahasa Inggris. Anda kalau misalnya menguasai bahasa Inggris, lakukan langsung dengan bahasa Inggris Anda. Kalau nggak bisa menggunakan bantuan Google Translate. Nah, yang selanjutnya ini yang secara teknis, Anda perlu mendaftarkan diri ke Fiverr. Jadi sebelum Anda memberikan posting tentang jasa yang ingin Anda tawarkan, tentu saja Anda perlu mendaftar dulu. Daftar itu dengan cara membuka fiverr.com di PC. Daftar tidak bisa dilakukan di HP, harus dilakukan di PC atau di laptop. Yang selanjutnya lalu klik join, lalu continue with Google, lalu aktivasi email. Jadi langkahnya itu sama persis dengan langkah ketika kita seperti hanya mendaftar Facebook, Instagram, ataupun yang lain sebagainya, YouTube, itu semuanya pakai ini. Rata-rata pakai ini. Jadi langkahnya itu buka fiverr.com, klik join, lalu continue with Google. Kenapa saya pakai Google? Karena Google ini biasanya lebih resmi daripada Facebook. Dan kalau Facebook itu kan biasanya bukan akun resmi ya, tapi akun yang lebih resmi itu adalah Google-nya. Lalu di dalam Google, ini yang perlu saya terangkan di sini ya. Pada tahap ini, pilihlah email yang memang Anda katakan resmi, yang menjadi identitas Anda. Email yang akan Anda pertahankan nanti seumur hidup, ibaratnya seperti itu. Kalau bisa email ini tidak akan pernah Anda ganti. Email yang menyatakan diri Anda. Karena di Fiverr itu setahu saya itu hanya mampu mendaftar 1 kali. Jadi kalau Anda punya email 3 gitu ya, Anda dari 3 ini kalau misalnya Anda kok daftarkan semua, bisa jadi Anda nanti di blacklist, nggak bisa daftar lagi. Jadi kalau bisa pilih 1 email resmi yang memang itu akan Anda gunakan terus-menerus. Dan pastikan, karena ini kita sudah masuk ke era digital ya, kalau bisa email yang Anda pakai saat ini itu jangan diganti-ganti. Jadi Anda selaku orang yang sudah hidup di zaman digital, Anda harus punya sebuah email, di mana email tersebut adalah identitas Anda, sebagaimana KTP Anda. Jangan diganti-ganti lagi, yang resmi, passwordnya jangan sampai lupa. Bahkan kalau saya pribadi ya, email itu agar saya passwordnya nggak lupa, itu passwordnya saya buat sama semuanya dengan password yang lain, biar nanti nggak lupa. Selain itu, dengan nomor telepon terkait yang selalu sama, yang selalu dipakai. Kita tahu yang namanya email itu ada verifikasinya, ada penambahan nomor telepon di sana. Anda bisa coba, misalnya Anda pakai Gmail, Anda coba buka Gmail Anda, lalu pada pengaturan Anda tambahkan nomor telepon, di mana nomor telepon itu adalah nomor telepon verifikasi yang tidak akan pernah Anda rubah. Kan sekarang zamannya kita lagi ganti nomor telepon, gonta-ganti nomor telepon. Nah, gonta-ganti nomor telepon seperti ini kalau bisa dihentikan ini. Anda kalau mau gonta-ganti nomor telepon itu pakai SIM card kedua. SIM card pertama kan biasanya HP sekarang SIM cardnya 2. SIM card yang pertama itu berisi SIM yang tidak akan pernah Anda ganti, karena itu akan selalu Anda pakai. Yang satunya lagi SIM cardnya ini boleh Anda gonta-ganti karena faktor promo biasanya ya, promo atau karena faktor paketan kuota, kan itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena di era digital, nomor telepon dan juga email itu seperti halnya KTP Anda ya. Kecuali Anda tidak ingin berkecimpung di dunia digital, maka itu nggak penting. Tapi bagi Anda yang memang sudah ingin berkecimpung di dunia digital, email, nomor HP jangan dirubah-rubah. Anda harus punya 2 hal ini yang akan selalu Anda pakai. Itu untuk himbauannya. Nah, sekarang kita coba langsung ke ini ya. Coba ke praktiknya, kita fiverr.com. Langkah-langkah ini coba kita praktikkan. Dari awal tadi ya, ini saya praktekkan dari awal biar lebih mudah.
Jadi dari halaman awal Google itu langsung buka di fiverr.com. Ini saya sudah punya apa namanya historinya. Alamatnya seperti ini, Fiverr, R-nya 2, Fiverr, Fiverr dari kata five itu artinya 5 dolar biasanya maksudnya itu. Jadi kenapa namanya Fiverr? Karena memang tarifnya itu minimal itu 5 dolar. Jadi dari satu jasa yang Anda jual itu minimal sekali Anda akan dihargai 5 dolar nanti. Saya kira itu sudah sangat lumayan. 5, tapi itu bukan berarti semuanya berharga 5 dolar, bukan. Anda bisa menawarkan dengan harga 10 dolar, 15, 20, 25 dolar, kelipatan dari 5. Lalu setelah Anda ke sini masuk ke join. Ya, join ini menyatakan kalau Anda ingin bergabung dengan Fiverr. Kalau Anda sudah punya akun, ke sign in. Jadi karena kita belum, kita pakai join. Dari sini jangan pakai email ini diisi, nggak perlu. Ini Anda abaikan yang bawah ini, karena ketika di sini Anda harus mengisi email, mengisi password, itu nggak perlu. Ketika pengen join Fiverr, langsung aja klik di sini, continue with Google. Continue with Google, lalu Anda pilih alamat email yang memang tadi saya katakan email yang merupakan email resmi Anda. Silahkan Anda pilih, lalu klik ya. Di sini tidak saya contohkan karena untuk alamat email saya yang atas ini kan alamat email saya yang sudah saya pakai, ini sudah saya daftarkan dan saya nggak akan daftar lagi dengan email yang lain karena saya takut nanti email saya ini terblokir. Atau maksudnya Fiverr saya itu terblokir di sini. Kalau emailnya nggak akan terblokir, maksudnya Fiverr saya tentang alamat email ini takutnya nanti terblokir, jadi saya tidak akan mendaftar dengan alamat email yang lain. Jadi untuk langkah selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Langkahnya mudah sekali kok. Tinggal diklik ya, diklik nanti Anda sudah masuk ke halaman Fiverr-nya. Ini saya contohkan dengan sign in dulu aja. Karena saya sudah mendaftar ya. Saya sign in atau masuk dengan Google. Masuk dengan Google dengan akun saya yang sudah saya daftarkan. Ini yang sudah saya daftarkan. Ini adalah alamat yang saya pakai dimanapun. Di Fiverr saya pakai, di jurnal saya pakai, di banyak sekali saya pakai di sini. Nah nanti kalau Anda sudah sign in akan seperti ini. Jadi kalau Anda tadi ya sudah join, setelah itu Anda continue with Google, Anda pilih alamat email, lalu Anda sudah berhasil di sini, nanti Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Walaupun di sini belum ada fotonya, karena Anda belum edit. Ini sudah ada fotonya karena sudah saya edit profil saya. Karena sudah saya edit maka sudah ada fotonya. Nah langkah selanjutnya di Anda adalah Anda membuka email Anda yang tadi Anda daftarkan di Fiverr, lalu Anda buka inbox, cari Fiverr, cari Fiverr atau pesan dari Fiverr, lalu Anda aktifasi. Udah, hanya itu dok langkahnya. Jadi langkahnya tadi join, continue with Google, pilih alamat email, lalu setelah Anda masuk ke halaman ini, Anda buka Gmail Anda atau buka email Anda, lalu Anda cari inbox dari pesan dari Fiverr, lalu Anda aktifasi. Setelah Anda aktifasi, Anda akan masuk ke sini. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Anda klik pada gambar profil Anda. Gambar profil berarti kalau Anda berarti pasti profilnya ini belum ada fotonya. Klik di sini, lalu Anda klik profile. Ini untuk apa? Untuk pertama kali mendeskripsikan diri Anda. Jadi langkah pertama itu ini. Anda mendeskripsikan diri Anda dengan membuat profil Anda. Nah, di sini Anda silahkan mengedit diri Anda. Pertama, edit foto. Klik gambar foto, diklik di sini. Klik, lalu Anda tinggal ganti. Klik, lalu kalau sudah diklik gambar fotonya, nanti akan menuju kepada kotak dialog dari komputer Anda, lalu Anda tinggal cari gambar foto yang ingin Anda gunakan. Dan juga kalau bisa gunakan foto yang bagus, jangan foto sembarangan. Lalu Anda bisa merubah juga username. Username itu Anda tinggal rubah. Silakan Anda buat username yang tidak alay ya. Kalau bisa jangan alay, yang merupakan nama Anda bisa buat, tinggal diklik edit di sini. Yang gambar pensil atau pulpen ini adalah untuk mengedit nama. Lalu Anda bisa mengedit negara Anda, asal Anda, apalagi ini yang bisa Anda lakukan. Lalu yang penting di sini ya, description ya. Di description ini silahkan Anda langsung edit description. Di bagian edit description ini untuk mengedit kira-kira apa yang pengen Anda tuliskan. Nah, di sini Anda bisa lihat tentang deskripsi yang saya tulis tentang diri Anda. Di sini jasa yang saya tawarkan adalah jasa matematika, jasa pengerjaan soal.
atau jasa untuk tutorial pengerjaan soal, maka saya mengenalkan diri saya itu sebagai seorang yang memang paham tentang matematika. I'm a professional lecturer in mathematics ya. I was graduated in undergraduate and master program of applied mathematics from leading universities in Indonesia. Jadi saya menerangkan diri saya, tetapi saya terangkan seperti kalau orang baca itu dia akan bilang wow gitu ya. Jadi memang bahasanya agak hiperbolik di sini. Memang karena promosi selalu seperti itu. Dunia bisnis selalu seperti itu. Nah, ini PR Anda ini. Anda harus membuat ini. I like everything related to mathematics, logic, puzzle, and cryptography. Jadi secara garis besar saya di sini adalah seorang dosen matematika lalu saya lulusan dari universitas ternama di Indonesia. Lalu saya menyukai semua hal yang berhubungan dengan matematika, logika, puzzle, dan juga kriptografi. Jadi orang kalau setelah membaca ini kan harapannya dia akan tertarik dengan profil saya semacam itu. Saya cancel karena saya nggak ingin merubahnya. Language, nah di language ini Anda bisa edit bahasa apa yang Anda kuasai, ya. Tinggal tulis aja. Misalnya Anda nggak bisa, tapi biasanya sih bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris yang memang itu menjadi patokan. Jadi tulis aja English, pilih English, lalu pilih kriterianya, fluent, native atau basic. Tapi minimal sekali kalau saran saya pilihlah fluent. Kenapa? Karena ini menunjukkan kalau Anda itu memang mampu untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri. Kalau native kan jelas bukan ya. Native karena kita bukan orang luar negeri, kita orang Indonesia. Tapi setidaknya kalau fluent itu menyatakan kalau kita itu orang Indonesia yang sudah lancar berbicara bahasa Inggris, seperti itu. Lalu ya hanya itu yang bisa diedit di sini. Jadi tadi ketika mengedit profil, edit foto Anda, edit username di sini ya, gambar pensil ini, buatlah username yang baik. Lalu edit negara Anda dari mana, lalu deskripsi diri Anda. Deskripsi diri seperti yang saya katakan tadi, bahasanya agak hiperbolik, menerangkan tentang diri Anda. Lalu deskripsi diri ini berhubungan dengan jasa yang ditawarkan. Bisa dilihat di sini jasa yang saya tawarkan di sini adalah jasa untuk memberikan tutor soal matematika. Artinya kalau jasa pengerjaan soal matematika berarti saya menerangkan diri saya berhubungan dengan matematika. Bahasa, gunakan bahasa Inggris saja, kriterianya fluent. Nanti sampai di sini aja untuk tugas terakhir Anda sebelum UAS. Ini tugas Anda terakhir ya. Tugas Anda terakhir sebelum UAS adalah ini. Kalau Anda sudah selesai, silakan ini di-copy alamatnya yang ada bagian sini di-copy, dikirim via WA di WA grup mata kuliah e-commerce. Jadi tugas terakhir Anda adalah membuat sampai sini. Nanti untuk UAS-nya adalah Anda membuat postingan semacam ini. Anda membuat postingan ini nanti digunakan untuk tugas UAS. Karena ini lebih sulit, harus membuat pamfletnya, harus membuat deskripsi tentang pamfletnya, membuat deskripsi jasanya. Ini nanti ketika UAS. Untuk tugasnya hanya sampai sini. Ketika udah selesai, alamat ini silahkan diblok semua, di copy, lalu dikirim di paste di WA grup e-commerce sebagai tugas Anda. Tugas Anda terakhir sebelum UAS. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via WA grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.